Halo, kisah berikut ini mengenai rahasia untuk menciptakan nasib baik. Terdapat aturan-aturan dasar untuk mendatangkan nasib baik. Aturan ini disampaikan melalui seni bercerita untuk memudahkan kita mencernanya. Oh ya, jangan lupa share dan like ya jika video ini bermanfaat. Dukung kami dengan berlangganan atau subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video bermanfaat lainnya. Terima kasih. Latar belakang kisah ini terjadi di masa kerajaan di Eropa. Dahulu kala, Merlin si tukang sihir kerajaan mengumpulkan semua kesatria di daerahnya. Ia memberikan tantangan untuk menemukan semanggi ajaib berdaun 4 yang akan membawa kemujuran tidak terbatas bagi pemiliknya. Para kesatria bersorak mendengar tantangan itu. Kabarnya, semanggi itu akan tumbuh 7 hari lagi di hutan ajaib, di balik kedua belas bukit, di belakang lembah keterlupaan. Merlin sendiri tidak tahu di mana pastinya semanggi ajaib itu akan tumbuh. Tetapi dia pastikan semanggi ajaib akan muncul. Tantangan ini terdengar sangat mustahil. Hutan ajaib sangat luas, bahkan mencari jarum dalam jerami terdengar menjadi lebih mudah. Aturan pertama nasib baik. Kemujuran tidak tahan lama, karena itu tergantung pada orangnya. Nasib baik diciptakan masing-masing. Itulah sebabnya nasib baik akan bertahan selamanya. Para kesatria yang tadinya bersorak menjadi tampak lesu dan kembali pulang ke rumah masing-masing. Namun, ada 2 orang kesatria yang masih bertahan. Kesatria berpenutup kepala hitam bernama Nod dan kesatria berpenutup kepala putih Sid. Menuju hutan ajaib membutuhkan 2 hari di perjalanan. Mereka berangkat terpisah. Mereka tiba pada hari yang ketiga. Nod langsung mencari kurcaci, sang pangeran bumi. Dia mengetahui semua tumbuhan di tanah hutan ajaib. Ketika bertemu, Nod langsung bertanya mengenai semanggi ajaib. Dan sayangnya, ternyata tidak pernah ada semanggi yang tumbuh di hutan ajaib. Nod merasakan perasaan orang ketika diberitahu bahwa kemujuran tidak memihak mereka. Ia takut, tetapi ia memberitahu dirinya sendiri, ini tidak mungkin. Itulah jawaban yang memudarkan ketakutan diri dan dia pun beranjak pergi. Aturan kedua nasib baik. Banyak yang menginginkan nasib baik, tetapi sedikit yang mau mengejarnya. Sid juga memiliki ide yang sama dengan Nod. Ia mencari sang pangeran bumi. Mereka bertemu ketika Nod baru saja pergi. Sid langsung bertanya mengenai semanggi ajaib, dan kurcaci itu memberi jawaban yang sama. Sid tidak menyerah. Dia bertanya, mengapa tidak pernah ada semanggi yang tumbuh di hutan ajaib? Jelas sekali karena tanahnya. Semanggi butuh tanah yang baru untuk bertumbuh, jawab kurcaci itu. Di mana saya bisa mendapatkan tanah baru? Tanya Sid. Ada tanah baru dekat negeri Cols, negeri kurcaci sapi berkaki 12. Beberapa mil dari sini. Itu tanah baru yang belum pernah digunakan, jawab sang kurcaci seraya pergi. Sid mengucapkan terima kasih kepada sang kurcaci dan segera pergi ke negeri Cols. Ia tahu peluangnya tipis, tetapi setidaknya ini suatu langkah maju. Sesampainya di negeri Cols, ia langsung menemukan tanah baru itu. Benar saja, tanah itu murni, segar dan bernutrisi. Ia langsung mengisi kedua kantung yang dibawanya. Kemudian ia pergi ke suatu tempat di hutan yang jauh dari desa manapun
dan memilih area yang tepat. Dia mencabuti ilalangnya dan mengganti tanahnya. Dengan kedua kantung tanah baru itu, dia hanya dapat menutupi beberapa kaki daerah itu. Sementara hutan ajaib itu sangatlah luas. Kecil kemungkinannya dia memilih tempat yang tepat untuk tumbuhnya semanggi ajaib itu. Namun sebagai kesatria sejati, Sid tahu bahwa melakukan segalanya dengan berbeda adalah langkah pertama menuju sukses. Dia pun tertidur membayangkan semanggi ajaib itu bersemai di tanah baru yang dibuatnya 4 hari lagi. Di pagi yang keempat, Not merasa tidak optimis karena kata-kata kurcaci. Tetapi dia tetap berusaha mencari informasi mengenai semanggi itu. Siapa tahu kurcaci itu berbohong, pikirnya. Ketika Not sedang minum dari danau, tiba-tiba muncullah si gadis danau. Aturan ketiga nasib baik. Kalau sekarang belum mempunyai nasib baik, mungkin itu adalah karena berada dalam kondisi-kondisi yang biasa. Untuk mempunyai nasib baik, harus menciptakan kondisi-kondisi baru yang tak biasa. Not bertanya mengenai semanggi ajaib kepadanya. Gadis danau tertawa. Tidak mungkin ada semanggi yang tumbuh di hutan ini. Hutan ini tidak memiliki aliran air. Semanggi butuh aliran air untuk tumbuh, ujarnya sembari menghilang ke dalam air. Not mulai sadar bahwa pasti dirinya takkan mujur. Ini membuatnya takut. Lebih takut dibandingkan setelah berbicara dengan kurcaci. Dia mulai membenci kemujuran, menjijikkan. Tetapi Not belum menyerah. Dia masih mau mencari penghuni hutan ajaib lain untuk mencari tahu kebenaran informasi itu. Jadi Not menaiki kudanya dan menunggang tanpa arah yang pasti dan berharap cukup mujur untuk menemukan semanggi ajaib. Di tempat lain, Sid memikirkan hal-hal lain yang dibutuhkannya selain tanah. Ya, air, pikirnya. Dia kemudian mencari danau tempat si gadis danau tinggal. Agak sulit untuk menemukannya, tetapi dia berhasil. Dia menemukannya tepat setelah Not pergi. Saat ingin mendekati danau itu, Sid tak sengaja menginjak seekor siput kecil yang menjerit keras sekali. Gadis danau keluar dan meminta Sid pergi karena dia takut bunga bakungnya akan terbangun. Gadis danau itu mengeluh mengenai danaunya yang tidak memiliki aliran, sehingga dia harus menjaga bunga-bunga bakung agar danau tidak meluap dan hutan tidak banjir. Di sisi lain, gadis itu tidak memiliki waktu untuk beristirahat. Itu membuatnya sedih. Sid berniat membantu. Jadi dia mengambil pedangnya dan mulai menggali aliran untuk danau itu sampai ke daerah tanah baru yang dibuatnya untuk sekaligus mengairinya. Gadis danau itu merasa sangat senang dan berterima kasih kepada Sid. Sid juga senang akan apa yang dilakukannya. Meskipun dia tidak tahu jika semanggi ajaib itu akan tumbuh di daerah yang dipilihnya. Tetapi toh dia sudah berusaha. Dia merenungi apa yang telah dikerjakannya hari itu dan tertidur lelap. 3 hari lagi. Aturan keempat nasib baik. Menemukan kondisi-kondisi baru untuk nasib baik tidaklah berarti hanya mementingkan keuntungan kita sendiri. Menciptakan kondisi-kondisi, menolong sesama, menjadikan nasib baik lebih mungkin muncul. Keesokan paginya,
Not berkecil hati mengingat perkataan kurcaci dan gadis danau. Tetapi toh dia sudah berada di sana, jadi dia melanjutkannya saja. Not menunggang kudanya tanpa arah sampai dia teringat akan Sequoia, ratunya pohon. Dia menunggang ke tengah-tengah hutan ajaib. Sequoia sudah berumur 2000 tahun dan dia tahu segala informasi di hutan ajaib. Langsung saja Not bertanya mengenai semanggi ajaib itu. Sequoia tak langsung menjawab. Dia mengingat-ingat lagi. Namun Not tak sabaran. Dia mengira Sequoia tak tahu jawabannya dan ia hendak beranjak pergi. Tepat setelah Not hendak pergi, Sequoia menjawab, Tidak pernah ada semanggi yang tumbuh selama 2000 tahun ini. Apalagi semanggi berdaun 4. Not sangat kecewa dan putus asa. Sequoia adalah makhluk hutan ketiga yang mengatakan bahwa dia tidak mujur. Dia tidak mampu menyadari jika dia perlu berbuat sesuatu. Not menjadi kecewa. Di tempat lain, Sid merenungkan hal-hal yang dibutuhkan untuk tumbuhnya semanggi. Tanah, air, dan cahaya. Sid bukanlah pakar berkebun, jadi dia bergegas untuk menemui Sequoia si ratu pohon. Dia sampai tidak lama setelah Not pergi. Sid bertanya, berapa banyak sinar matahari yang dibutuhkan semanggi? Sequoia telah memutuskan untuk tidak menjawab pertanyaan kesatria lagi. Tetapi Sid mendekatinya dengan penuh sopan dan hormat. Dia pun berkenan untuk menjawab pertanyaan Sid. Semanggi membutuhkan sinar sekaligus keteduhan. Tetapi hutan ajaib ini teduh kemanapun Anda pergi, sehingga tidak ada semanggi yang tumbuh di sini, jawabnya. Sid tidak berkecil hati. Dia meminta izin untuk memotong cabang pohon yang mati untuk mendapatkan sinar matahari. Sequoia tidak melarangnya. Sid mengucapkan banyak terima kasih dan bergegas ke daerah yang dipilihnya untuk memotong cabang dan ranting pohon yang mati. Hari yang melelahkan, namun lihatlah daerah yang dipilihnya itu sekarang telah mendapat sinar matahari sekaligus keteduhan. Sid terlelap membayangkan semanggi yang akan tumbuh di sana. Dia sudah tidak khawatir lagi apakah dia memilih tempat yang tepat. 2 hari lagi. Aturan kelima nasib baik. Kalau Anda tunda penciptaan kondisi-kondisi barunya, nasib baik tidak akan pernah datang. Menciptakan kondisi-kondisi baru terkadang menuntut kerja keras. Dan kerjakanlah hari ini juga. Pada hari ke-6, Not mengembara dengan sedih di hutan ajaib. Ia tidak yakin akan menemukan semanggi ajaib. Tetapi ia tidak mau kembali ke istana sendirian. Seandainya harus malu, lebih baik ia malu bersama Sid. Dia hanya mengembara, bertemu dengan makhluk penghuni hutan ajaib dan tumbuhan unik lainnya. Sampai ia bertemu dengan Stone, ibu segala batu. Stone mengejek Not yang tak kunjung menemukan semanggi ajaib. Ya, pencarian semanggi ajaib ini telah tersebar ke penjuru hutan ajaib. Not kembali bertanya kepada Stone di mana semanggi akan tumbuh di hutan itu. Stone tertawa terbahak. Mana mungkin semanggi tumbuh di daerah berbatu, katanya. Sudah makhluk keempat yang menegaskan ketidakmujurannya. Aku benar-benar tidak mujur, katanya dalam hati. Tapi kemudian dia teringat akan Sid. Jika tidak ada semanggi ajaib untukku, maka tidak ada semanggi ajaib untuk Sid, ujarnya. Not pun merasa lega, bahkan senang membayangkan kegagalan Sid. Lalu dia naik ke atas kudanya dan mencari tempat untuk tidur. Sebaliknya, Sid merenungkan apa yang telah diperbuatnya. Tanah, air, cahaya. Dia tidak tahu lagi apa yang harus diperbuatnya. Dia butuh inspirasi. Jadi Sid pergi ke puncak tertinggi hutan ajaib. Di sana dia bertemu dengan Stone. Sid mencoba bertanya tentang semanggi kepadanya.
Baru saja kukatakan kepada teman kesatriamu itu, semanggi tidak mungkin tumbuh di daerah berbatu, jawabnya sambil terbahak. Tentu saja, kenapa tidak terpikir olehku, ujar Sid. Sid kemudian berpamitan dan bergegas ke daerah yang dipilihnya dan menyingkirkan batu-batu dari tanah itu. Sid sadar bahwa dia harus memandang gelasnya setengah penuh agar dia berkonsentrasi untuk mengisi gelas itu sampai penuh. Detil-detil kecil yang tampaknya tak perlu bisa saja merupakan kunci terpenting. Semalam lagi dia tidur di tempat yang dipilihnya itu dan bermimpi indah tentang semanggi yang akan tumbuh di tanah baik yang tak berbatu, dengan air yang cukup dan cahaya matahari. Tinggal 1 hari lagi di mana semanggi ajaib akan lahir di hutan ajaib. Aturan keenam nasib baik. Terkadang, bahkan dalam kondisi yang tampaknya tepat pun, nasib baik tidak juga datang. Carilah kondisi yang tampaknya tidak perlu, padahal mutlak, dalam detil-detil kecilnya. Malam terakhir seharusnya tenang, tetapi tidak bagi kedua kesatria ini. Not sedang mencari tempat untuk tidur ketika kudanya menginjak tanah yang lain, yang baru, diairi dan tidak berbatu. Not melihat Sid yang hampir tertidur. Mereka bercerita mengenai pencarian mereka masing-masing. "Mengapa kamu bekerja seperti binatang untuk membuat kebun beberapa kaki ini?" tanya Not. Merlin berkata bahwa semanggi ajaib itu akan tumbuh, tetapi dia tidak bilang kita harus melakukan sesuatu supaya semanggi itu tumbuh, bukan? Jawabnya. Aturan ketujuh nasib baik. Bagi mereka yang hanya percaya kepada kebetulan, menciptakan kondisi dapat terlihat menggelikan. Mereka yang menciptakan kondisi tidaklah mengkhawatirkan soal kebetulan. Not yang sedang tidur tiba-tiba terbangun oleh suara burung hantu yang membangunkannya. Di hadapannya ada seorang nenek sihir. Nenek itu menyuruhnya untuk membunuh Merlin, karena Merlin telah menyiasati mereka. Semanggi ajaib itu tak akan tumbuh di hutan ajaib, melainkan di kebun istana. Mendengar hal itu, Not sangat kesal dan marah. Dia hanya punya waktu 1 hari untuk sampai ke istana. Dia langsung bergegas menunggang kudanya, menghilang ke tengah kegelapan. Aturan ke-8 nasib baik. Tidak seorang pun bisa menjual atau membeli nasib baik. Nasib baik tidak bisa dijual belikan. Jangan percaya kepada siapapun yang menjual kemujuran. Di tempat lain, Sid yang sedang tidur juga dibangunkan oleh suara burung hantu si nenek sihir. Nenek sihir itu jahat. Dia menginginkan 2 hal. Pertama, dia mau Not membunuh Merlin. Dan yang kedua, dia mau membujuk Sid meninggalkan daerah itu, supaya dia sendiri dapat memetik semanggi ajaib itu kalau ternyata semanggi itu memang akan tumbuh. Nenek itu mengatakan kepada Sid bahwa semanggi itu sebenarnya adalah semanggi kemalangan. Barang siapa yang memetiknya akan mati dalam 3 hari. Tetapi apabila semanggi itu tidak dipetik pada hari itu, maka Merlin akan mati sebelum matahari tenggelam. Sungguh penyihir yang cerdik. Tetapi apabila Merlin yang memetiknya, dia tidak akan mati, bukan? Jadi saya akan menjemput Merlin supaya dia memetik semanggi ajaib itu dan memberikannya kepada saya, ujar Sid. Sid telah mengungguli nenek sihir itu. Menyadari Sid tidak jatuh ke dalam perangkapnya, nenek sihir itu berbalik dan pergi bersama burung hantunya. Sid merenungkan apa yang baru saja terjadi. Dia tahu Merlin tidak pernah mengakali siapapun. Hal yang terpenting adalah tidak kehilangan iman terhadap tugas yang ada di depan mata. Sid belajar pentingnya setia kepada apa yang dianggapnya benar. Aturan ke-9 nasib baik. Setelah menciptakan segala kondisinya, bersabarlah, jangan menyerah. Agar nasib baik tiba, miliki keyakinan yang kuat, berimanlah.
Keesokan harinya Sid merasa gelisah. Berjam-jam ia menunggu, tetapi tidak ada apapun yang terjadi. Tetapi toh dia sudah melakukan semampunya dengan bersemangat. Memang sedikit kemungkinannya dia memilih tempat yang tepat untuk tumbuhnya semanggi ajaib itu. Tetapi tiba-tiba saja terjadi sesuatu yang bahkan tak terpikirkannya. Angin, Tuhan, takdir dan kemujuran yang tampaknya mengendalikan nasib mulai mengusik dedaunan, pepohonan, dan kemudian tercurahlah hujan benih semanggi ajaib berdaun 4. Pemukim hutan ajaib dan kerajaan tidak memperhatikannya. Mereka tahu setiap setahun sekali butiran hijau keemasan aneh yang menjengkelkan akan tercurah di atas mereka. Sekitar 5 menit benih-benih itu tercurah. Ketika mereka jatuh ke tanah, mereka mati seperti benih yang ditaburkan di padang gurun. Jutaan benih itu mati, kecuali beberapa ratus benih yang jatuh di daerah yang telah dipersiapkan Sid. Sid tidak bergeming menyaksikan benih-benih itu tumbuh. Ada ratusan semanggi yang cukup untuk memberikannya kemujuran sepanjang tahun hingga hujan berikutnya. Ia berlinang air mata dan bersujud sebagai tanda syukurnya. Ia berterima kasih kepada sang angin yang membawa benih-benih itu. Kau tidak perlu berterima kasih kepadaku. Berbeda dengan apa yang dipikirkan orang, aku bukanlah bertugas membagi kemujuran. Aku hanya bertugas untuk memastikan bahwa kemujuran itu terbagi merata. Semanggi ajaib itu bersemai karena kau sendiri yang telah menciptakan kondisi yang tepat. Siapapun yang melakukan hal yang sama juga akan mendapat nasib baik. Masalahnya, hampir semua orang menganggap mereka tidak perlu melakukan apapun. Lokasi yang kau pilih itu sebenarnya tidaklah ada bedanya. Yang penting adalah menyiapkannya seperti yang engkau lakukan. Kemujuran hanyalah pertemuan antara peluang dan kesiapan. Dan peluang itu selalu ada, kata sang angin sebelum dia pergi. Aturan ke-10 nasib baik. Menciptakan nasib baik menuntut penciptaan kondisi-kondisi untuk peluang. Tetapi peluang tidak ada hubungannya dengan kemujuran atau kebetulan. Ia selalu ada. Not menunggangi kudanya sepanjang malam ke-7. Ketika sampai di istana, sisi tubuh kudanya berdarah-darah karena cambuk dan pecut penunggangnya. Sang kuda hitam pun ambruk dan mati. Not bergegas melabrak gerbang istana dan melabrak apapun yang menghalanginya. Wajahnya tegang, matanya tajam, mengamuk. Dia segera mendatangi kebun istana yang hijau dan subur. Tetapi kebunnya sudah tidak dipenuhi tumbuhan. Kebun istana sudah dikeramik. Di sanalah Merlin berada. Wajahnya suram. Not bingung. Aku sudah tahu nenek sihir itu akan menyuruhmu membunuhku, dan aku tahu kau tak akan mendengarkan penjelasanku. Inilah satu-satunya cara, ujar Merlin. Not mulai memahami kekeliruan besarnya. Sedari dulu dia menganggap segalanya mudah. Dia menganggap dirinya pantas mujur. Semanggi ajaib itu tidak ada di sini. Semanggi itu bersemai di hutan ajaib beberapa jam yang lalu, persis seperti yang kujanjikan. Ada banyak sekali, bahkan untukmu pun. Tetapi kau menyerah. Kau kehilangan keyakinan akan dirimu. Sedari dulu kamu selalu berharap orang lain memberimu kemujuran. Lanjut Merlin. Not berbalik tanpa kuda dan pedang menuju istananya di mana dia hidup sendirian dan kesepian. Keesokan harinya, Sid sampai di kota. Dia langsung menemui Merlin dan memberikan semanggi ajaib itu. Ada sangat banyak. Begitu girang dia memberikannya kepada Merlin sebagai tanda terima kasihnya. Merlin menjawab, "Jangan berterima kasih kepadaku.
Anda sendirilah yang tidak berharap menemukan semanggi ajaib ini secara kebetulan. Anda sendirilah yang menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkannya datang. Anda sendirilah yang memilih menjadi penyebab nasib baik Anda. Sid pun mengucapkan selamat tinggal kepada Merlin dengan rangkulan bersahabat. Nasib baik harus dibagikan. Dia menghabiskan sisa hidupnya mengajarkan aturan-aturan nasib baik kepada orang-orang. Lalu Sid berpikir, kalau dia mampu menciptakan sendiri sedemikian banyak nasib baik hanya dalam 7 hari, bagaimana seandainya seluruh kerajaan, seluruh penghuninya belajar menciptakan nasib baik seumur hidup mereka? Pelajaran yang terkandung dalam kisahnya, menciptakan nasib baik hanyalah menuntut penciptaan kondisi-kondisi.